Karena preview episode 108 telah tayang, mari kita bahas seperti apa spoilernya nanti. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya, Xiaoyan telah mengalahkan Tetua Wu Chen dan berhasil melewati tes Dewan Tetua Lembah Api Terbakar untuk mendapatkan 3 perubahan misterius api langit. Kemudian, Tang Zhen melambaikan tangannya saat berkata, "Baiklah, ikuti aku." Tang Zhen berbalik dan memimpin jalan ke daerah dalam lembah setelah berkata. Tang Huo'er segera mengikuti. Di belakang mereka, Xiaoyan ragu sejenak sebelum buru-buru mengejar. Beberapa saat kemudian, setelah melewati jalan batu, di kejauhan, sudah ada sebuah bangunan di hutan hijau subur. Ada 3 kata besar yang terlihat samar-samar di gedung itu, Aula Teknik Dou. Setelah tiba di depan pintu Aula Teknik Dou, 3 tetua langsung melompat turun dari gedung. "Tetua, silakan buka pintu." Tang Zhen melambaikan tangannya. Segera, tangan 3 tetua membentuk banyak segel misterius pada saat bersamaan. Banyak cahaya merah menyala bergegas keluar dari tangan mereka dan menembak ke pintu. Suara berderit terdengar ketika pintu yang tertutup rapat perlahan-lahan terbuka. Memasuki aula, Tang Zhen membawa Xiaoyan ke lantai 3 sebelum mereka berhenti di tengah lantai. Di depan mereka, ada cahaya merah berkeliaran. Jari Tang Zhen dengan cepat menekan cahaya dan perlahan-lahan menghilang. Akhirnya, itu mengungkapkan bola kristal warna merah seukuran kepala. Ini adalah kristal warisan lembah api terbakar. Tidak hanya metode latihan lengkap dari 3 perubahan misterius api langit di dalamnya, tapi juga beberapa peningkatan dan pengalaman dari kepala lembah selama beberapa generasi. Terima kasih banyak. Xiaoyan menghirup nafas dan menangkupkan tangannya ke arah Tang Zhen. Baiklah, letakkan kekuatan spiritualmu ke dalamnya, dan kamu akan dapat memperoleh warisan paling lengkap dari 3 perubahan misterius api langit. Namun, karena tempat ini adalah tanah terlarang dari lembah api terbakar, aku akan tetap berjaga di sini. Xiaoyan mengangguk dan perlahan berjalan ke depan. Kedua tangannya dengan lembut ditempatkan pada bola kristal. Setelah itu, dia secara bertahap menutup matanya. Kekuatan spiritualnya baru saja memasuki bola kristal, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Ledakan dahsyat terpancar di kepalanya. Sejumlah besar informasi terus melonjak ke kepalanya seperti air pasang. Tang Zhen dan Tang Huo'er, yang berada di samping Xiaoyan, menjadi terkejut karena perubahan ini. Pantas. Tang Huo'er tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba bergumam. Dia baru saja ingat, Xiaoyan mengatakan kepadanya bahwa dia merasa, 3 perubahan misterius api langit sangat cocok untuknya. Seolah-olah teknik ini dibuat khusus untuknya. Tatapan terkejut di mata Tang Zhen juga berangsur menghilang. Ekspresi menyesal menggantikannya. Jika orang ini adalah murid dari lembah api terbakar, itu akan menghasilkan individu lain yang mengejutkan seperti leluhur saat itu. Leluhur lembah api terbakar. Tang Huo'er di samping sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata ayahnya. Tang Zhen tersenyum, dia melirik Xiaoyan, yang telah tenggelam jauh ke dalam dunia warisan bola kristal. Leluhur ini adalah pendiri lembah api terbakar. Namun, karena banyaknya waktu yang berlalu, banyak orang melupakan ahli puncak ini yang pernah mengguncang seluruh benua. Apakah leluhur ini sangat kuat? Tang Huo'er bertanya dengan agak ingin tahu. Dia sangat kuat. Menurut apa yang aku tahu, ada 5 ahli utama di benua Douqi selama era itu. Kelima orang ini mewakili kekuatan puncak benua Douqi. Leluhur lembah api terbakar salah satunya. Mereka berlima memiliki kekuatan misterius dan besar. Dikabarkan bahwa mereka hanya selangkah lagi dari level legendaris, Doudi. Tang Zhen perlahan berkata, suaranya mengandung kekaguman bagi para ahli selama zaman itu. Doudi. Ekspresi kaget juga muncul di wajah Tang Huo'er. Siapakah 4 ahli utama yang tersisa? Tang Zhen mengungkapkan ekspresi merenung. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menjawab. Karena sudah lama sekali, aku tidak dapat mengingat dengan jelas nama-nama yang tepat dari 4 lainnya. Namun, 3 di antara mereka milik 3 faksi besar lainnya, Klan Gu, Hall of Soul, dan Menara Pil. Wajah Tang Huo'er terkejut. Dia segera bertanya dengan cara yang aneh. Bagaimana dengan leluhur itu? Faksi dari mana dia berasal? Mungkinkah sekte bunga atau sekte peguasa langit? Tang Zhen perlahan menggelengkan kepalanya. Ada juga beberapa ketidakpastian di antara alisnya. Orang ini sepertinya tidak termasuk faksi top apapun di dataran tengah.
Namun, aku masih memiliki ingatan yang jelas tentang namanya. Menurut catatan dalam buku leluhur, dia disebut Xiao Xuan. Xiao Xuan. Tang Huo'er menggumamkan kata-kata itu di mulutnya. Tiba-tiba, dia melirik Xiaoyan, yang matanya tertutup. Nama keluarga Xiaoyan juga adalah Xiao. Mungkinkah dia berhubungan dengan leluhur Xiao Xuan ini? Tang Zhen juga terkejut ketika mendengar ini. Dia segera tertawa terbahak-bahak. Ada banyak orang di dunia ini yang memiliki nama keluarga Xiao. Berdasarkan apa yang kamu katakan, bukankah itu berarti bahwa semua orang terkait dengan leluhur ini? Tang Huo'er menjulurkan lidahnya. Dia hanya berbicara secara acak. Tentu, dia tidak akan begitu serius. Mata Tang Zhen kemudian beralih pada Xiaoyan, yang matanya tertutup. Penyesalan di matanya sekali lagi melonjak saat dia menghela nafas. 1 hari telah berlalu, namun, tubuh Xiaoyan tetap diam seperti patung tanpa melakukan gerakan apapun. Bola kristal terus memancarkan cahaya merah terang di aula yang luas, menerangi aula sampai tampak seperti siang hari di dalamnya. Kenapa dia masih belum selesai? Waktu itu, warisanku hanya bertahan 1 jam. Tang Huo'er mendukung pipinya dengan tangannya sambil melihat Xiaoyan yang tak bergerak. Saat itu, kamu malas dan tidak menyerap semua pengalaman di dalam bola kristal. Namun Xiaoyan telah memilih untuk menyerap semuanya. Tang Zhen samar-samar menjelaskan sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, cahaya merah di bola kristal telah menghilang dengan cepat. Sesaat kemudian, kedua mata Xiaoyan bergetar dan perlahan-lahan terbuka. Kepala Lembah Tang, terima kasih atas hadiahmu yang murah hati. Xiaoyan jelas menyadari bahwa dia mendapat banyak manfaat, dengan menerima warisan seperti itu. Tang Zhen hanya melambaikan tangannya. Metode pelatihan lengkap 3 perubahan misterius api langit harus benar-benar di kepalamu kan? Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Karena kamu telah mendapatkannya, ayo pergi dari sini. Tang Zhen tersenyum. Setelah itu, dia memimpin jalan menyusuri lorong. Xiaoyan dan Tang Huo'er mengikuti di belakang. Suasana hati Xiaoyan sangat menyenangkan saat dia meninggalkan aula teknik Dou dan merasakan udara segar bertiup ke arahnya. Kepala Lembah Tang, aku sudah mengganggumu selama beberapa hari. Hari ini, Xiaoyan akan pergi. Jika ada bantuan apapun yang kamu butuhkan di masa depan, kamu dapat datang dan mencariku. Xiaoyan segera menangkupkan kedua tangannya dan berbicara. Apakah kamu akan pergi? Tang Zhen punya niat untuk menahan Xiaoyan, tetapi ketika dia mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas. Aku pikir kamu harus memiliki beberapa urusan penting. Namun kamu harus ingat untuk tidak membocorkan 3 perubahan misterius api langit. Kepala Lembah Tang, yakinlah bahwa Xiaoyan bukanlah seseorang yang tidak memahami situasi. Setelah mengatakan ini, sosok Xiaoyan naik ke udara, dan dengan cepat terbang menuju pintu keluar lembah api terbakar. Setelah meninggalkan lembah api terbakar, Xiaoyan langsung bergegas ke arah kota Tianhuang di mana tempat klan Liu berada. Tentunya, dia ingin tahu, apakah sudah ada berita dari Xinlan maupun dari dokter peri kecil. Setelah bertemu lagi dengan Liu Qing, Xiaoyan akhirnya mendapat berita tentang Xinlan. Xinlan harus menjadi anggota klan Ye di wilayah Pil. Selain itu, nama lengkapnya harus disebut Ye Xinlan. Menara Pil, ada 5 klan besar yang terkait dengan mereka. Klan Ye adalah salah satunya. Namun, klan Ye saat ini sudah menurun. Itu telah berakhir sebagai yang terlemah dari 5 klan besar. 2 tahun lalu, mereka bahkan kehilangan kursi tetua di Menara Pil. Sementara berita dokter peri kecil, karena tubuh racun menyedihkannya, itu sudah menggemparkan wilayah Pil. Banyak faksi-faksi kuat ingin menangkapnya, terutama lembah sungai es yang sangat tertarik dengan tubuh uniknya. Setelah mendapatkan berita ini, Xiaoyan kemudian bergegas ke wilayah Pil. Dalam perjalanan, dia sudah melihat poster dokter peri kecil sedang dicari oleh lembah sungai es dan menawarkan hadiah yang menggiurkan. Dari sini, Xiaoyan juga mendapatkan berita lengkap dari dokter peri kecil. Dikabarkan bahwa dokter peri kecil telah bertarung sebelumnya dengan lembah sungai es. Meskipun dia banyak membunuh anggota lembah sungai es, namun konsekuensinya, itu memicu tubuh racun menyedihkan untuk meledak. Sehingga dokter peri kecil hanya bisa melarikan diri dan bersembunyi di wilayah lembah Gunung Dewa. Dan saat ini, dokter peri kecil sudah dikepung oleh lembah sungai es di sana. Xiaoyan kemudian mengeluarkan peta yang diberikan Liu Qing.
Dia dengan hati-hati mempelajarinya, dan mengalihkan pandangannya ke utara. Terlepas dari apakah itu adalah kota Ye atau lembah Gunung Dewa, keduanya berada di arah ini. Namun, kota Ye lebih dekat. Pada akhirnya, Xiao Yan memutuskan untuk pergi ke kota Ye, tepatnya klan Xinlan berada. Oke, sekian dulu untuk spoiler episode 108, untuk selanjutnya akan dibahas di bagian 2.